Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semangat. Haji dan umroh bersama KBWAC, berbagi cahaya di atas cahaya, lagi dan lagi berkali-kali. Masih hafal, alhamdulillah. Lupa kongnya, misa hotelnya lupa aja deh. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini dengan cuaca yang cukup enak, cerah karena vitamin D. Nah, biasanya di hotel dingin. Nah, ini kita siram dengan sinar matahari supaya tulangnya tambah kuat. Bapak Ibu sekalian, di belakang Bapak Ibu itu adalah Jabal Sur. Jabal artinya gunung dan namanya Gunung Sur. Di gunung ini atau di tempat ini Bapak Ibu sekalian adalah tempat di mana Rasulullah pertama kali untuk pindah tempat dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah atau awal tahun Hijriah. Dicatat sebagai hijrahnya Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Dan sebelum ke Madinah, Nabi sudah hijrah 2 kali. Hijrah pertama itu ke Habasyah, ke Ethiopia. Karena Nabi cinta dengan Makkah, Nabi balik lagi. Nah, kemudian hijrah kedua setelah Nabi ditinggal mati oleh istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. 2 orang ini yang menopang dakwah Nabi. Dengan apa? Dengan semangat dan materi dari istrinya, yaitu Khadijah. Kemudian dari segi politik, dari segi kekuasaan, Nabi dibantu oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sebagai pimpinan kafir Quraisy Mekah. Nah, ketika keduanya meninggal, Nabi pindah berhijrah ke Thaif. Dari sini ke Thaif itu 100 kilo. Nabi jalan kaki dari Mekah ke Thaif 100 kilo dan cuma berdua, ditemani bekas budaknya yaitu Zaid bin Harisah. Sampai di sana Nabi ditolak oleh orang Thaif. Nabi balik lagi ke kota Mekah. Karena sudah tidak ada 2 orang ini, sehingga orang-orang kafir Mekah itu semakin berani dengan Nabi. Satu-satunya supaya Nabi berhenti berdakwah menyebarkan agama Islam, maka cuma satu cara, yaitu dengan dibunuh. Orang-orang kafir Quraisy itu bikin sidang atau rapat istimewa. Mereka merapatkan bagaimana supaya Nabi ini berhenti berdakwah. Kata mereka, kesepakatannya adalah bunuh. Maka dipilihlah 11 pembunuh bayaran terhandal di kota Mekah. Ya kan? 11 pembunuh bayaran ini khusus untuk bagaimana caranya membunuh Nabi. Maka pada waktu itu di malam hari rumah Nabi sudah dikepung oleh orang-orang kafir. Di mana rumah Nabi yang setiap hari Bapak Ibu kalau habis umroh pipis. Ya, toilet. Sekarang itu menjadi toilet. Itu adalah dulu rumah Nabi. Di situ Nabi dikepung, ya kan? Nabi mensiasati di tempat tidur Nabi ditempati oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi pelan-pelan berjalan kaki bersama Abu Bakar dari samping Marwah itu, tempat kita istirahat, jalan kaki ke sini. Ya kan, kurang lebih 6 kilo. Dan itu di malam hari. Ya kan? Kemudian ketika rumahnya diserbu, dikepung, ternyata di tempat tidur Nabi bukan Nabi, tetapi Ali bin Abi Thalib. Kemana Rasulullah? Rasulullah berjalan kaki ke sini, naik ke atas bukit. Di dalam itu ada goa yang tidak bisa berdiri, cuma bisa duduk. Dan goa itu hanya muat 2 orang, yaitu Abu Bakar dan Rasulullah. Nah, Abu Bakar ini adalah orang yang paling istimewa, bisa diajak Nabi untuk berhijrah. Kenapa? Karena Abu Bakar orang yang selalu membenarkan apa yang Rasulullah sampaikan. Makanya julukannya As-Siddiq, orang yang selalu percaya, pokoknya benar aja yang apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan Abu Bakar orang paling murah dari segi cuannya.
Ya, orangnya paling dermawan. Sehingga Abu Bakar 4 bulan sebelum berhijrah, Abu Bakar sudah menyiapkan onta terbaiknya yang akan dipakai Nabi berhijrah dari sini menuju ke kota Madinah. Kendaraannya onta. Dan Abu Bakar siap mengorbankan jiwa raganya buat keberlangsungan kehidupan dan dakwanya Rasulullah. Sehingga ketika Abu Bakar masuk ke dalam goa, Abu Bakar duluan. Takut-takut kalau di dalam goa ini ada hal-hal yang membahayakan. Yang terkena bahaya adalah Abu Bakar duluan. Setelah dirasa aman, barulah Abu Bakar masuk bersama dengan Rasulullah. Kemudian karena kecapean ya, dari Mekah menuju ke atas gunung ini, Rasulullah sampai tertidur di atas pangkuannya Abu Bakar. Sementara Abu Bakar kegigit binatang bisa kalajengking yang ada di dalam gua itu. Tapi Abu Bakar tahan. Sakitnya itu terus ditahan sampai meneteskan air mata karena menahan sakitnya. Dan air matanya netes itu sampai ke pipinya Rasulullah sehingga Rasulullah bangun. Ketika Rasulullah bangun, kenapa ya Abu Bakar, apa yang kau rasakan? Saya ini digigit oleh binatang sengatan. Sehingga akhirnya Nabi mengeluarkan ludahnya dan dioleskan ludahnya itu. Sehingga sekarang kadang-kadang kita orang dulu ludah itu dibuat ngobatin luka, karena disitulah ada obat di dalam ludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika orang-orang kafir dari Mekah tahu bahwa Nabi kesini, maka mereka lari ke gunung ini mengejar bahwa tidak ada jalan lain kecuali hanya di dalam goa. Sebagian orang kafir menyangka Nabi ada di goa, tapi sebagian lagi menyangka tidak ada. Kenapa mereka menyangka ada dalam goa? Karena nggak ada jalan lain, buntu, udah pasti di situ sembunyinya. Tapi kata sebagian nggak mungkin Nabi ada di dalam goa, karena Nabi itu di dalam goa dilindungi ada 3 hal. Pertama, pintu goa itu dilindungi oleh ranting-ranting. Ya, kalau ada ranting di pintu goa, ada orang masuk, berarti rantingnya apa? Berserakan. Yang kedua, di ranting itu ada sarang laba-laba. Kalau ada orang masuk, sarang laba-labanya pasti apa? Rusak. Yang ketiga, di dalamnya ada merpati yang sedang bertelur. Dan merpati itu ada di dalam situ. Maka nggak mungkin ada. Padahal dari dalam Abu Bakar dan Rasulullah menyaksikan betul bagaimana langkah-langkah kaki orang-orang kafir di depan mulut goa. Sehingga Abu Bakar betul-betul merasakan ketakutan. Sehingga kata Nabi, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar jangan takut, Abu Bakar jangan sedih, Allah pasti bersama kita. Akhirnya Nabi dan Abu Bakar selama 3 malam di sini. Yang selama 3 malam sebelum berangkat ke Madinah. Siapa yang mengirimi makanan selama 3 malam? Yaitu anaknya Abu Bakar, Asma, adenya Aisyah, dan juga saudaranya lagi Abdullah. Dan satu lagi pembantu Abu Bakar, yaitu Amir. Dia kemari ini sambil membawa kambing-kambing pengembala, sehingga orang-orang kafir menyangka bahwa nggak ada Nabi di atas. Dia hanya ngangon-ngangon kambing. Padahal kambing-kambing itu susunya buat minum Nabi dan Abu Bakar yang ada dalam goa. Ya, maka di sini susu kambing itu menjadi konsumsi yang dijual. Selama 3 hari itulah Rasulullah bismillah berangkatlah berhijrah ke Madinah. Dan sampai di Madinah, tempat yang Nabi duduki pertama adalah apa? Kuba. Yang kemarin kita sampai. Ontaknya itu yang menentukan di mana Nabi itu bertinggal. Maka ketika Nabi nyampe di Madinah, orang-orang Madinah berebut. Sini Rasul di rumah saya aja, Rasul di rumah saya aja. Kata Nabi, biarkan onta itu berjalan, di mana dia berhenti, di situ saya akan tinggal. Karena yang dipakai adalah onta yang benar-benar onta terbaik dari Abu Bakar untuk hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari situlah akhirnya dijadikan tahun Hijriyah buat awal kalender umat Islam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di tempat yang sangat bersejarah, tentunya di tempat yang penuh keberkahan, kita angkat 2 tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
biar kita yang datang mendapatkan keberkahan dari tempat yang berkah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.